Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, channel seperti biasa berbagi info terkait Pi Network. Oke, untuk informasi kali ini masih dari Sagaranesia ya. Jadi untuk keterangannya di sini, potensi negara-negara di Asia dalam mengadopsi koin Pi Network akan cepat mengubah ekonomi global. Wow, ini sangat menarik ya. Jadi saya harap kalian menyimaknya sampai dengan selesai. Oke, kita lanjutkan. Di sini cryptocurrency telah merevolusi lanskap keuangan dan adopsi mereka yang meluas dengan cepat mengubah ekonomi global. Di antara mata uang digital yang muncul, Pi Network Coin telah mendapatkan banyak perhatian. Dengan pendekatan uniknya terhadap keuangan terdesentralisasi, Pi Network Coin berpotensi mengganggu sistem keuangan tradisional. Pada artikel ini, seperti dilansir dari halaman online Newsway, kami mengeksplorasi mengapa negara-negara Asia seperti Filipina, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Indonesia memimpin dalam adopsi Pi Network Coin, kemajuan teknologi, dan konektivitas digital. Negara-negara Asia khususnya China, Korea Selatan, dan Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam kemajuan teknologi dan konektivitas digital. Dengan infrastruktur yang kuat termasuk akses internet berkecepatan tinggi dan konektivitas seluler, negara-negara ini memiliki posisi yang baik untuk merangkul mata uang digital seperti Pi Network Coin. Meluasnya penggunaan smartphone dan meningkatnya kesadaran teknologi dari populasi menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk adopsi cryptocurrency. Populasi unbanked dan unbanked besar gitu ya. Mohon maaf kalau kurang tepat dalam pembacaannya. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi, banyak negara Asia masih memiliki populasi unbanked dan unbanked. Jadi mohon dikoreksi ya kalau saya salah dalam membacakan dua ini yang signifikan. Menurut Bank Dunia, sekitar 70% orang Filipina dan 50% orang Indonesia tetap tidak memiliki rekening bank. Sifat terdesentralisasi Pi Network Coin dan fitur penambangan selulernya dapat memberikan peluang untuk inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan smartphone dan konektivitas internet, individu tanpa akses ke sistem perbankan tradisional dapat berpartisipasi dalam Pi Network Coin dan mengakses layanan keuangan. Oke, kita ke sesi keduanya di sini. Potensi pasar pengiriman uang. Filipina dan Indonesia termasuk di antara penerima remitansi terbesar di dunia. Transaksi berbiaya rendah dan cepat, Pi Network Coin berpotensi mengganggu pasar pengiriman uang. Layanan pengiriman uang tradisional sering melibatkan biaya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama, berdampak pada mata pencarian pekerja di luar negeri dan keluarga mereka. Transaksi peer-to-peer Pi Network Coin yang mulus dapat memberikan alternatif yang hemat biaya dan efisien, memfasilitasi transfer dana lintas batas. Lanskap peraturan seputar, maksudnya di sini kita lanjutkan dukungan pemerintah dan kerangka regulasi. Lanskap peraturan seputar cryptocurrency bervariasi di berbagai negara, tetapi banyak negara Asia telah menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi blockchain dan mata uang digital. China misalnya telah secara aktif mengeksplorasi pengembangan mata uang digital, bank sentral CBDC, dan merangkul teknologi. Korea Selatan telah menerapkan langkah-langkah pengaturan untuk mendorong pertumbuhan cryptocurrency, dan Malaysia telah membentuk kotak pasir peraturan untuk startup cryptocurrency. Lingkungan yang mendukung seperti itu dapat mendorong adopsi Pi Network Coin dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk integrasinya ke dalam sistem keuangan yang ada. Populasi muda dan antusiasme teknologi.
Negara-negara Asia memiliki populasi muda dan melek teknologi yang merangkul inovasi dan teknologi baru. Adopsi mata uang kripto, termasuk Pi Network Coin, seringkali didorong oleh rasa ingin tahu dan kemauan generasi muda untuk bereksperimen dengan aset digital. Dengan keakraban mereka dengan teknologi seluler dan platform digital, pemuda Asia dapat memainkan peran penting dalam mempopulerkan dan memanfaatkan Pi Network Coin. Ya, jadi untuk kaum muda ya, tentunya kalau di Indonesia ya masih sedikit ya, lebih banyak orang tua. Tetapi kalau di daerah China ya, itu banyak kaum muda ya, anak-anak muda yang mana mereka sangat antusias dengan Pi Network ini. Ya, di Indonesia sih ya juga lumayan sih anak-anak muda juga, tetapi memang yang lebih mencolok itu orang tua ya. Kalau di China itu mau yang tua mau yang muda semuanya sangat antusias dengan Pi Network. Dan saya yakin di beberapa negara lainnya juga demikian. Ya, karena memang negara-negara luar itu kenapa maju, karena mereka itu melek dengan teknologi gitu ya, melek dan mau belajar. Itulah yang membuat mereka itu jadi yang mana orangnya sederhana bisa menjadi kaya dan yang kaya bisa menjadi lebih kaya ya, karena mereka melek teknologi. Itulah yang membuat mereka itu semakin maju ya. Kita lanjutkan. Kesimpulan, negara-negara Asia, Filipina, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Indonesia memiliki beberapa faktor utama yang dapat mendorong mereka ke garis depan adopsi Pi Network Coin. Kemajuan teknologi negara-negara ini, populasi besar yang tidak memiliki rekening bank, potensi di pasar pengiriman uang, dukungan pemerintah, dan antusiasme kaum muda memberikan lahan subur untuk penerimaan dan integrasi Pi Network Coin secara luas ke dalam ekosistem keuangan mereka. Karena Pi Network Coin terus berevolusi dan mendapatkan momentum, negara-negara Asia ini berada pada posisi yang baik untuk memimpin dalam merangkul masa depan keuangan terdesentralisasi gitu ya. Jadi untuk masa depan Pi ini sangatlah cerah gitu ya, kalau kita mau belajar ya, mau meneliti dari hal-hal yang ada di Pi Network yang tentu sangat berbeda jauh dengan cryptocurrency pada umumnya gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Pi ini sama seperti cryptocurrency pada umumnya, ya itu sangat tidak tepat sekali ya. Jadi Pi ini kurang lebih bertujuan menjadi uang digital ya. Dan sudah saya jelaskan juga kalau di Indonesia ya harus dirupiahkan dulu baru bisa diterima sebagai alat bayar. Itu sudah pasti. Ya, kalau kita ambil contoh seperti halnya dolar di Indonesia tentu tidak diterima sebagai alat bayar. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dolar harus ditukar ke uang rupiah dulu baru bisa diterima. Sama halnya seperti Pi Coin ini. Nah, gitu ya. Jadi masa depan Pi ini sangatlah cerah tentunya, dan bagi yang bertahan mining ya sampai dengan open mainnet, Anda akan sangat beruntung ke depannya ya memiliki Pi Coin ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga informasinya ini bisa menambah semangat ya tentunya kepada teman-teman semua. Dan kalau tidak keberatan silahkan share video saya ini ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.